Halo, selamat pagi anak-anak kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat walaupun kita belajarnya menggunakan video YouTube. Semoga kalian paham apa yang saya jelaskan. Jika belum memahami, silakan ditanyakan. Jadi jangan hanya nulis tapi belum paham apa yang disampaikan. Hari ini kita belajar mengenai kerajaan-kerajaan di Maluku. Di Maluku itu di era perkembangan Islam waktu itu berkembang kerajaan Ternate dan Tidore. Jadi selain kerajaan Islam di daerah Jawa, Pulau Jawa, ada juga di Makassar kemarin kita sudah bahas, ada juga di Sumatera, ternyata di Maluku juga ada. Namanya adalah Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore itu bukan satu kerajaan, tapi memang ada dua, ada Ternate, Tidore. Kemungkinan kalian sudah belajar waktu dulu di SMP ya. Kita mulai ya materinya. Di abad ke-14, ya berarti di tahun 1300-an gitu ya. Di Maluku Utara telah berdiri 4 kerajaan, yaitu Jailolo, Ternate, Tidore, dan Bacan. Masing-masing kerajaan dipimpin oleh seorang kolono, ya. Keempat kerajaan tersebut berasal dari satu keturunan, yaitu Ja'far Shadiq, seorang bangsa Arab keturunan Nabi Muhammad SAW. Kemajuan Ternate membuat iri kerajaan lainnya. Beberapa kali keempat kerajaan tersebut terlibat perang memperebutkan hegemoni rempah-rempah. Nah, asal kalian tahu bahwa Maluku ini adalah daerah yang kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa barat datang mencari rempah-rempah berbondong-bondong. Pusatnya itu ada di Maluku, seperti itu ya. Nah, akhirnya mereka dapat mengakhiri dalam perundingan di Pulau Motir tadi ya. Jadi perseteruan antara 4 kerajaan tersebut dengan beberapa kerajaan yang belum Islam itu bertempur, tapi bisa diakhiri dengan perundingan di Pulau Motir. Dalam persetujuan Motir ditetapkan Ternate menjadi kerajaan pertama, Jailolo kedua, Tidore ketiga, Bacan keempat. Kerajaan ini sangat akrab menjalin hubungan ekonomi dengan pedagang Jawa sejak zaman Majapahit. Jadi sejak di era Hindu-Buddha ya, pedagang Maluku sering mengunjungi bandar seperti Surabaya, Gresik, Tuban. Sebaliknya, pedagang Jawa datang ke Maluku untuk membeli rempah-rempah seperti itu ya. Jadi dijualnya di Jawa, kemudian membeli pasokan komoditi utamanya di di Maluku ya. Hubungan kedua belah pihak ini sangat berpengaruh terhadap proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Sejak abad ke-13, Maluku sudah ramai dikunjungi oleh pedagang Islam dari Jawa dan Melayu. Seiring dengan ramainya perdagangan, datanglah pula para mubalik dari Jawa Timur untuk mengajarkan agama Islam. Salah satunya, seorang mubalik yang berjasa menyiarkan agama Islam di Maluku, namanya adalah Sunan Giri dari Gresik. Kerajaan Ternate merupakan kerajaan yang mendapatkan pengaruh Islam dari para pedagang Jawa dan Melayu. Pusat pemerintahannya itu terdapat di Sampalu. Raja Ternate yang pertama ialah namanya Sultan Zainal Abidin. Beliau menjabat di 1486 sampai 1500. Raja Ternate yang terkenal namanya Sultan Hairun, kadang Harun ya. Sebutnya Hairun atau Harun ya. Hasil utama Ternate waktu itu adalah cengkeh dan pala. Nah, letak kerajaannya itu kalau kamu lihat di sini ini adalah Maluku, di sini ada Ternate, ada Tidore, ada Makian, Halmahera, Morotai, ini pulau-pulau gitu ya, Bacan, Obi gitu. Dan di sebelah sini nanti ada Papua. Secara geografis, kerajaan Ternate dan Tidore itu terletak di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Papua. Letak tersebut sangat strategis. Nih, antara Sulawesi sebelah sini Sulawesi, sedangkan Papua di sebelah sini. Jadi bagi mereka yang melewati ke Papua, itu harus melewati Maluku, artinya mereka harus singgah ke sini.
Nah, gitu ya. Ketika mereka datang ke Sulawesi, artinya mereka melihat ada pulau sampingnya, kemudian mereka penasaran sehingga datang ke situ. Ternyata di sini adalah pusatnya rempah-rempah. Gitu ya. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan pada masa itu. Pada masa itu, Kepulauan Seribu itu merupakan penghasil rempah-rempah terbesar sehingga dijuluki sebagai The Spicy Island. Tuh kan. Jadi pulau ini sampai dijuluki pulau rempah-rempah gitu ya. Rempah-rempah menjadi komoditas utama dalam dunia perdagangan pada saat itu. Sehingga setiap pedagang maupun bangsa-bangsa yang datang dan bertujuan ke sana melewati rute perdagangan tersebut, agama Islam meluas ke Maluku sampai Ambon, Ternate, Tidore. Karena seperti ini telah mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga masyarakat Maluku akhirnya masuk ke Islam. Sumber sejarah, sejak jejak arkeologi atau bukti fisik pengaruh budaya Islam dapat dilihat dari berbagai bentuk tinggalan budaya Islam pada masa lampau, baik peninggalan kerajaan maupun peninggalan daerah negeri-negeri yang bercorak Islam. Daerah pusat kekuasaan Islam di Maluku Utara, peninggalan arkeologi yang monumental misalnya tuh ada istana atau kedaton ya, ada masjid, ada Al-Qur'an kuno dan berbagai naskah kuno lainnya. Selain tentu dari berbagai benda pusaka peninggalan kerajaan. Sementara di wilayah Maluku Selatan, meskipun tidak berkembang menjadi sebuah kesultanan dengan wilayah kekuasaan lebih luas, namun pengaruh Islam juga dapat dilihat dengan adanya negeri-negeri bercolok keagamaan Islam. Di antara negeri bergabung menjadi kesatuan adat yang menunjukkan adanya ikatan integrasi sosial yang kuat meskipun tidak berkembang menjadi kesultanan. Namun negeri tersebut memiliki pemerintahan dan simbol pemimpin tertentu. Selain itu, dapat dijumpai pula beberapa bangunan monumental peninggalan Islam yang tidak jauh berbeda dengan peninggalan yang terdapat di pusat-pusat kekuasaan Islam, diantaranya masjid kuno, naskah kuno, dan berbagai barang pusaka kerajaan. Nah, ini ada susunan raja yang memerintah, ada Sultan Mahrum atau Gapi Baguna, Sultan Zainal Abidin, Sultan Bayan Sirullah, Sultan Hairun, kadang tadi disebut Harun juga di depannya, ada Sultan Ba'abullah, dan ketika ada Portugis datang tuh di era Hairun ya, nanti Ba'abullah adalah orang yang bisa mengusir Portugis. Kalau di Tidore itu yang terkenal namanya Raja Jarlolo Sultan Nuku. Kehidupan masyarakat. Di kehidupan politik, di Kepulauan Maluku tuh terdapat kerajaan kecil, diantaranya Kerajaan Ternate yang sebagai pemimpin Uli V, yaitu Tuan Dagang Bersaudara. Uli V itu berarti persekutuan 9 Uli Siwa itu 9 saudara. Kalau tadi Uli V 5 saudara. Ketika bangsa Portugis masuk, langsung memihak dan membantu Ternate. Hal ini dikarenakan Portugis mengira Ternate itu lebih kuat. Begitu pula bangsa Spanyol ketika datang ke sana, dia langsung memihak Tidore. Akhirnya terjadilah peperangan antara dua bangsa kulit putih untuk menyelesaikan. Nah, Paus dan menciptakan perjanjian Saragossa. Kenapa bisa ada Paus di sini? Ternyata pelayaran Portugis dan Spanyol itu sudah direncanakan oleh Paus ya. Dari sana ada perundingan namanya Tordesillas. Jadi membagi belahan bumi pelayaran atau penjelajahan bagian barat untuk Portugis dan bagian timur untuk Spanyol gitu ya. Bagian timur untuk Portugis, barat untuk Spanyol. Alhasil ketika mereka datang dan sampai di Maluku, ya ketika mereka berseteru di sana, pihak yang kalah adalah pihak dari Spanyol. Akhirnya Spanyol itu harus pergi dari Maluku seperti itu. Nah, dalam perjanjian tersebut bangsa Spanyol harus harus meninggalkan Maluku dan pindah ke Filipina, sedangkan Portugis tetap di Maluku. Jadi ini mengacu pada perundingan sebelumnya, yaitu perundingan Tordesillas, ya, pembagian wilayah
belahan bumi pelayaran. Untuk memperkuat kedudukannya, Portugis mendirikan sebuah benteng yang diberi nama Benteng Santo Paulo. Namun, tindakan Portugis semakin lama dibenci oleh rakyat dan para pejabat kerajaan Ternate. Oleh karena itu, Sultan Hairun secara terang-terangan menentang politik monopoli dari bangsa Portugis. Sultan Babula, putra Sultan Hairun bangkit menentang Portugis karena ayahnya itu dibunuh oleh pihak Portugis ya. Ayahnya itu berarti Sultan Hairun ya. Di tahun 1575 Portugis dapat dikalahkan dan meninggalkan benteng. Tanah di Kepulauan Maluku itu subur dan diliputi hutan rimba yang banyak memberikan hasil di antara cengkeh, dan di Kepulauan Banda banyak menghasilkan pala. Pada abad ke-12 ya, permintaan rempah-rempah meningkat sehingga cengkeh merupakan komoditi yang penting. Pesatnya perkembangan perdagangan keluar Maluku mengakibatkan terbentuknya persekutuan. Selain itu, mata pencaharian perikanan turut mendukung perekonomian masyarakat. Karena memang mereka negara atau daerah-daerah kepulauan ya, pastinya mereka juga ada mata pencaharian perikanan ya. Kehidupan sosial budaya, kedatangan Portugis ke Maluku itu semula untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah, juga menyebarkan agama Katolik. Pada tahun 1534, misionaris Katolik Franciscus Xaverius telah berhasil menyebarkan agama Katolik di Halmahera, Ternate, dan Ambon. Telah kita ketahui bahwa sebelumnya di Maluku juga telah berkembang agama Islam. Namun demikian, kehidupan agama telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat Maluku. Dalam kehidupan budaya, rakyat Maluku diliputi oleh aktivitas ekonomi, maka tidak banyak menghasilkan budaya. Salah satu karya seni bangun yang terkenal ialah Istana Sultan Ternate dan Masjid kuno di Ternate. Nah, kita lihat di sini ya. Ada peninggalan dari Ternate, Istana Sultan Ternate, Benteng Kerajaan Ternate, Masjid di Ternate. Nih ya, ini adalah istana sultannya ya. Terus ini adalah benteng kerajaan Ternate. Ini pernah digunakan ketika perlawanan Patimura. Patimura juga di Ambon ya, di Maluku ya. Tapi eranya berbeda dengan eranya Sultan Babula atau Sultan Uku yang jauh eranya, berapa ratus tahun. Terus masjid di Ternate ini ada. Nah, ciri khas masjid kuno adalah dia itu bertingkat gini ya. Ini menandakan bahwa adanya akulturasi dengan kebudayaan Indonesia kuno gitu ya. Kalau dulu kan di era Megalitikum ada Bunden Berundak, kalau di Hindu-Buddha itu ada candi, sedangkan kalau di kalau di Islam itu ada undak-undakan di masjid di atapnya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini nggak kehitung ya, sorry. 1, 2, 3, 4, 5 ya, undak-undakannya itu ganjil gitu. Peninggalan kerajaan Tidore, ada benteng peninggalan Portugis, juga Spanyol, dan keraton Tidore. Nah, di sini benteng-benteng peninggalan Portugis dan Spanyol tuh ya. Jadi kalau kita lihat benteng-bentengnya pun kalau masih dilihat sekarang itu masih kokoh ya. Karena memang arsitektur zaman dulu apalagi Eropa itu kuat-kuat gitu. Ya. Nah, ini ada keraton Tidore, tidak jauh berbeda dengan Ternate, hanya kita lihat bedanya adalah lebih terawat ya. Tuh. Nah, kemunduran Ternate disebabkan oleh adanya adu domba dengan kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing yaitu Portugis. Spanyol membela Tidore, Portugis membela Ternate. Yang tujuannya adalah memonopoli daerah penghasil rempah-rempah. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka itu telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis Spanyol di luar Kepulauan Maluku.
Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab nanti Belanda atau VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku